Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mengangkat judul paper Dinamika Laut Cina Selatan, Intervensi Cina dan Relevansinya terhadap Indonesia. Namun sebelum beranjak kepada penjelasan paper kami dalam presentasi kali ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Hana Naila. Saya Nadia Apriliana. Saya Wafina. Saya Rasta Hayuning. Saya Barita Dava. Saya Muhammad Nabil Granada. Saya Ilham Agustian Chandra. Saya Nisa Nur Zahra. Dan saya Rizky Amanda Agustian. Oke, mungkin untuk pembahasan lebih lanjut akan dijelaskan dari latar belakang urgensi kami mengangkat tema mengenai Laut Cina Selatan yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya, Gina. Jadi dalam latar belakang ini saya mengambil 2 poin penting. Yang pertama adalah sengketa Laut Cina Selatan telah terjadi sejak abad ke-20, yaitu pada tahun 1970-an. Dan yang kedua adalah semenjak setelah diberlakukannya UNCLOS pada 1982, Cina tetap memiliki tekad yang kuat untuk mengklaim Laut Cina Selatan. Jadi di poin pertama kita bisa melihat bahwa Laut Cina Selatan memang memiliki potensi yang sangat besar dari SDA-nya, mulai dari migas, ikan, dan lain sebagainya. Nah, sehingga negara-negara tetangga Laut Cina Selatan seperti Malaysia, Vietnam, dan lain sebagainya pada tahun 1970-an sudah mulai terjadi sengketa, dan negara-negara tetangga sudah mulai mencoba mengakui sisi Laut Cina Selatan. Nah, setelah kejadian ini, terbentuklah UNCLOS yang memberikan batasan-batasan terhadap negara-negara terhadap lautnya tersebut. Nah, walaupun sudah berdiri UNCLOS, Cina tetap memiliki tekad yang kuat untuk mengklaim Laut Cina Selatan. Kenapa? Karena sejak tahun 1947 Cina beranggapan bahwa seluruh wilayah di Laut Cina Selatan merupakan wilayah milik Cina. Karena menurut sejarah mereka yang sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu, nenek moyang mereka dari dinasti Han adalah orang pertama yang menduduki dan merawat wilayah-wilayah di Laut Cina Selatan. Maka dari itu Cina hingga saat ini Cina terus berusaha untuk mengklaim Laut Cina Selatan tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan tentang konflik Laut Cina Selatan. Yang pertama ada kekayaan alam dalamnya, yang kedua negara-negara yang bersengketa dalam Laut Cina Selatan. Sebelum kita berjalan lebih jauh tentang pembahasan Laut Cina Selatan, kita harus tahu terlebih dahulu sebenarnya apa yang ada di dalam Laut Cina Selatan yang mengakibatkan kawasan ini menjadi sangat bisa dikatakan sangat prospek untuk siapa negara yang lebih banyak mendapatkan bagian di Laut Cina Selatan. Ya, seperti yang kita tahu, di kawasan Laut Cina Selatan ini mempunyai cadangan dari sisi gas alam, itu memiliki kandungan sebanyak 11 miliar barel minyak, ditambah dengan 190 triliun kaki kubik cadangan gas alam, ditambah dengan cadangan ikan atau biota laut lainnya di dalam Laut Cina Selatan ini yang menyumbang sekitar 10% dari populasi ikan yang ada di seluruh dunia. Yang kedua adalah negara-negara yang bersengketa di Laut Cina Selatan. Negara-negara yang bersengketa di sini, kebanyakan negara-negara yang ada di ASEAN ditambah dengan adanya Cina dan mungkin sedikit dari Taiwan. Konflik ini mungkin memanas kembali setelah Cina melakukan pemasangan keamanan tambahan di wilayah Laut Cina Selatan, mengakibatkan negara-negara ASEAN ini mempunyai self-defense-nya, kemudian mengajak
dari pertahanan Amerika Serikat untuk mengupayakan adanya kerjasama latihan gabungan militer. Mungkin akan dilanjutkan untuk poin ketiga dan poin keempat. Baik, saya akan melanjutkan daripada poin ketiga, yakni kepentingan negara yang bersenjata. Sebagaimana kita tahu, akar dari permasalahan konflik Laut Cina Selatan, yakni memang klaimsasi dan juga perebutan wilayah yang notabene di Laut Cina Selatan ini mungkin akan kaya dengan kekayaan alamnya dan juga menjadi jalur lintas daripada ekonomi untuk negara-negara yang mungkin negara-negara tersebut memandang bahwa Laut Cina Selatan ini mempunyai potensi ekonomi yang besar bagi negara mereka, sehingga negara-negara ini mampu untuk mengklaim dan juga bersengketa dengan negara-negara yang berkecimpung di dunia seperti negara Indonesia sendiri, Brunei Darussalam, Vietnam, Filipina, dan juga Amerika Serikat. Nah, terutama di sini mungkin konflik Laut Cina Selatan ini tidak lepas daripada halnya klaimsasi atau mungkin daerah-daerah yang menjadi tatanan atau sumber daya alamnya yang mungkin bisa jadi sungguh sangat menggiurkan bagi negara-negara yang memandang bahwa Laut Cina Selatan ini wilayah teritorial yang letaknya sangat strategis. Terus mungkin poin yang terakhir, yakni tantangan dan kemungkinan konflik yang terjadi di masa depan. Di sini pun ada dua konflik yang mungkin terjadi di masa depan, yakni terlepas daripada konflik klaimsasi yang ada di Laut Cina Selatan ini, dan juga ada pun sejumlah faktor yang mungkin lahir daripada konflik ini, dan juga ada pun tantangan dan perdamaian dan stabilitas di kawasan regional, yakni yang pertama kegiatan militer daripada alutsista negara Amerika ini sudah semakin masif dan sudah semakin berani untuk mengklaim daripada Laut Cina Selatan, sedangkan negara-negara yang sudah saya sebutkan tadi seperti Indonesia, Brunei, Vietnam, Filipina, dan Cina itu pun masih bersengketa, sedangkan Amerika Serikat sudah berani mengambil alutsistanya dan juga maritimnya untuk mengklaim Laut Cina Selatan. Dan yang terakhir, ya ini tindakan sepihak daripada negara-negara superpower untuk mengklaim dan juga untuk semakin mengeruk sumber daya alam yang ada di Laut Cina Selatan. Sistem pertahanan dan keamanan Cina dari masa ke masa, di sini kami menaruh 4 poin, yang mana saya di sini akan menjelaskan welfare. Jadi Republik Rakyat Cina memiliki strategi yang komprehensif untuk meningkatkan program modernisasi militer untuk mencapai modernisasi militer pada tahun 2035 dan transformasi The People Liberation Army atau PLA menjadi world class militer pada akhir tahun 2049. PLA itu sendiri telah melalui seluruh kendali presisi untuk kapal dan pesawat tempur. Personel PLA yang lebih terlatih dan terampil, baik jarak dekat maupun jauh, serta doktrin dan strategi militer yang telah diperbarui untuk menekankan perang manuver gabungan modern di medan perang dengan teknologi tinggi. Berikut perkembangan sistem pertahanan dan keamanan Cina dari masa ke masa. Yang pertama di eranya Mao Zedong, dengan active defense, Cina tidak akan menyerang apabila tidak diserang. Lanjut di pemerintahan Deng Xiaoping, mulai menggunakan senjata yang konvensional, dan di era
Jiang Zemin mulai menggunakan senjata dengan teknologi tinggi, dan terakhir ada di Hu Jintao adanya era informatisasi sehingga sistem pertahanan Cina sudah mengalami pergeseran orientasi menjadi preemptive war. Jadi untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, setelah Presiden Xi Jinping memegang kuasa atas Cina, Xi Jinping berupaya untuk terus memperkuat dan mengembangkan sistem pertahanan dan keamanan Cina dengan beberapa strategi. Yang pertama adalah adanya China Cyber Strategy. Dengan dibentuknya strategi cyber ini, diharapkan sistem pertahanan dan keamanan Cina itu dapat menghalau segala ancaman, tidak hanya yang berasal dari laut, darat, maupun udara, tetapi juga yang bersifat dari ruang angkasa, elektromagnetik, maupun sosial media. Upaya China Cyber Strategy ini didukung dengan dibentuknya Strategic Support Force, di mana organisasi ini dibentuk dengan tujuan untuk mendapatkan segala bentuk informasi yang akan mengancam Cina, baik dalam ruang angkasa, dunia maya, maupun elektromagnetik, sebagaimana sudah disebutkan tadi. Cina juga berupaya untuk mengupgrade tenaga militernya untuk menghadapi tenaga cyber dengan memberikan pengetahuan, pengembangan sains dan teknologi agar tenaga militernya dapat bersiap untuk perang yang sudah mengalami perkembangan, yaitu atau yang dikenal dengan intelligence war. Selain itu, Cina juga mengupayakan untuk terus mengembangkan teknologinya dengan adanya artificial intelligence. Artificial intelligence ini sangat membantu Cina untuk mengidentifikasi ancaman dari negara luar, negara asing. Kemudian yang ketiga adalah China's military use of space. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa Cina itu tidak hanya memanfaatkan domain darat, laut maupun udara, tetapi juga ruang angkasa, karena ya menggunakan sistem satelit ataupun artificial intelligence. Dengan adanya pemantauan melalui luar angkasa ini akan memudahkan Cina untuk mengidentifikasi ancaman dari luar. Kemudian selanjutnya adalah China's Military Civil Fusion Strategy. Cina juga tidak hanya berfokus untuk mengembangkan teknologi, tetapi juga Cina berupaya untuk menggabungkan antara militer dengan sipil agar semuanya saling mendukung dan membentuk suatu sistem pertahanan dan keamanan yang sangat kuat. China's Military Civil Fusion ini dibantu dengan dibentuknya organisasi yang dinamakan The Central Commission for Military Civil Fusion Development. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan strategi pertahanan dan keamanan Cina, baik secara internal maupun eksternal. Seluruh upaya yang dilakukan Cina ini, pengembangan teknologi untuk sistem pertahanan dan keamanan Cina ini sebenarnya sangat dikecam oleh Amerika Serikat. Namun Cina tidak memberhentikan semua strategi yang sudah dibuatnya. Hal itu membuat kompetisi antara Cina dan Amerika dari masa ke masa terus mengalami eskalasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekuatan pertahanan dan keamanan yang dimiliki oleh Cina. Yang pertama, berdasarkan indeks 2020 Military Strength Ranking dari Global Firepower, kekuatan militer Cina itu saat ini berada
menduduki di peringkat ketiga terbesar di dunia di bawah Amerika Serikat dan Rusia. Cina mendapatkan power index mencapai 0,0691 dengan angka ukuran 0,0000 sebagai angka sempurna. Total angkatan militer Cina berjumlah hampir 2,7 juta, yang mana 2,2-nya itu merupakan personel aktif. Angkatan udara yang dimiliki Cina menduduki peringkat ketiga di dunia sebesar 3.210 yang mencakup air fighter, attack aircraft, trainer, dan helikopter. Sedangkan Angkatan Laut Cina menduduki peringkat kedua dunia dengan jumlah 777 kapal yang mencakup juga kapal induk, kapal perusak, fregat, korvet, kapal selam, patroli, dan juga main warfare. Lalu yang terakhir, Angkatan Darat Cina berjumlah 3.500 tank yang dimilikinya dengan 33.000 kendaraan lapis baja, 7.400 artileri, dan 2.650 proyektor roket. Next. Nah, ini adalah contoh aset-aset yang dimiliki Cina. Dari pojok kiri atas ada kendaraan hypersonic DFZF yang mana didesain untuk mampu melesat dengan kecepatan antara 4.000 dan 7.000 mil per jam. Juga Cina telah menggelar 7 kali uji coba terbang dan berhasil. Lalu yang kedua ada korvet tipe 056 yang mana kapal perang umum ini berukuran kecil seberat 1.500 ton. Kapal ini memang tidak dipenuhi dengan teknologi super mewah, tetapi harganya murah dan jumlahnya banyak. Kapal ini juga memiliki senapan 76 mm, 2 senjata 30 mm, dan 4 rudal anti kapal. Yang mana untuk peperangan anti kapal selam, ia memiliki 2 peluncur torpedo, 3 tabung 32 silinder. Lalu sebelahnya ada AG-600 Kunlok, yang mana pesawat ini dinobatkan menjadi pesawat amfibi terbesar di dunia sebesar Boeing 737. Pesawat ini dapat mengangkut hingga 50 penumpang, juga memiliki jangkauan terbang hingga 3.100 mil, dan dapat tetap terbang hingga 12 jam. Lalu bawahnya ada LST tipe 072A yang merupakan kapal pendarat tipe 072A, juga merupakan kapal amfibi berukuran besar. Panjangnya mencapai 390 kaki dan memiliki bobot kosong 3.400 ton. Lalu sebelahnya ada rudal hypersonic, dan sebelahnya lagi ada yang warna biru, itu ada ZBD-05 Amphibious Infantry Fighting Vehicle, yang mana ZBD-05 ini dikembangkan oleh perusahaan pertahanan Norinco. Kendaraan ini memiliki 3 awak, dapat mengangkut 10 penumpang, dan memiliki meriam 30 mm, serta tubuhnya mampu memberikan perlindungan balistik hingga kaliber 50 mm dan mampu melesat di air hingga 18 mil per jam. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada kebijakan luar negeri Cina dalam sengketa laut Cina Selatan. Cina mengklaim haknya atas perairan Laut Cina Selatan secara historis sejak beberapa abad lalu dikarenakan bagian utara laut ini mencapai pesisir Cina. Lebih dari 95% Laut Cina Selatan pun kini diklaim oleh Beijing, dan Laut Cina Selatan digunakan sebagai pemasok 85% impor minyak mentah Cina. Selain itu, Cina juga mengklaim pulau-pulau kecil yang terdapat di Laut Cina Selatan serta telah membangun lahan untuk menopang sebagian besar infrastruktur militer, termasuk landasan pacu sekitar 1.300 hektar yang dapat menampung pesawat pengebom. Menurut Kabag Humas dan Protokol, Kolonel Bakamla Wisnu Pramandita, adanya konflik antara Cina dengan Indonesia terkait Indonesia yang memandang bahwa Tiongkok sudah banyak melakukan pelanggaran wilayah kedaulatan Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna, yaitu insiden masuknya kapal Coast Guard Cina ke wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara, di mana Cina terus berpegang pada klaim teritorialnya yang biasa disebut 9 dash lines atau 9 garis putus-putus. Cina mengklaim bahwa ini adalah yurisdiksi Republik Rakyat Tiongkok. Selain itu, Cina juga mendeklarasi Air Defense Identification Zone
atas Laut Cina Timur secara sepihak baru-baru ini. Dan kebijakan tentang penangkapan ikan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Hainan yang mengharuskan kapal-kapal ikan asing yang beroperasi di 2/3 wilayah Laut Tiongkok Selatan untuk menangkap ikan. Dan itu telah menimbulkan keraguan atas kemampuan Cina untuk menyelaraskan ucapan dan tindakannya. Terlebih atas penegasan pemerintah Cina yang baru untuk meneruskan kebijakan sebagai tetangga ASEAN yang baik. Rasa saling tidak percaya seperti ini dapat menyebabkan timbulnya siklus aksi dan reaksi, misalnya penguatan angkatan bersenjata atau militerisasi di regional yang mungkin memperburuk lebih jauh kondisi keamanan dan merusak keseimbangan kekuasaan di Laut Tiongkok Selatan atau Laut Cina Selatan, dengan berbagai akibat yang akan menimbulkan ketidakstabilan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang respon Indonesia di wilayah Laut Cina Selatan yang tadi telah dijelaskan oleh teman saya, bahwa Kepulauan Natuna adalah salah satu kepulauan Indonesia yang dilanggar kedaulatannya oleh Cina. Tepatnya pada tahun 2019, di masa pemerintahan SBY, Indonesia mendapatkan sebuah kabar dari pemerintahan Cina, di mana pada saat itu Cina menyerahkan sebuah peta yang di dalamnya itu berisikan 9 garis imajiner atau 9 dash line yang merupakan sebuah penanda wilayah kekuasaan yang dimiliki oleh Cina. Tetapi pada peta tersebut, zona ekonomi eksklusif Indonesia yang berada di perairan Natuna bagian utara menjadi bagian dari klaim sepihak oleh Cina. Hal ini tentunya terjadi karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kekayaan sumber daya yang dimiliki oleh Natuna menjadi daya tarik oleh Cina, sehingga Cina melakukan klaim sepihak terhadap Kepulauan Natuna. Lalu pada tahun 2012, pemerintah Cina juga mengeluarkan paspor baru yang di dalamnya berisikan gambar peta wilayah Laut Cina Selatan yang berada dalam 9 dash line tersebut. Nah, dengan dikeluarkannya paspor yang berisikan peta wilayah Laut Cina Selatan, pemerintah Tiongkok secara tidak langsung telah mengumumkan bahwa wilayah tersebut adalah resmi bagian dari wilayah kekuasaan Cina. Indonesia bukanlah negara yang bersengketa, akan tetapi dihadapkan pada permainan besar dan tantangan terhadap kedaulatan negaranya, sehingga akhirnya kondisi ini yang menyebabkan Indonesia terpaksa masuk ke dalam arena persengketaan. Oke, jadi Indonesia merasa hal ini itu merupakan ancaman bagi kedaulatan negara, melihat juga dengan adanya kapal nelayan Cina yang melakukan pelanggaran dengan menangkap ikan secara ilegal di wilayah Natuna. Seperti kasus terakhir di mana kapal China Coast Guard yang mendampingi kapal nelayannya dalam menangkap ikan di wilayah Natuna. Akan tetapi dari hasil-hasil penangkapan nelayan Cina yang melakukan illegal fishing ini, mereka mengatakan bahwasannya mereka tetap atau masih berada di wilayahnya. Nah, hal ini itu sangat berbahaya karena klaim mereka itu juga berarti pengakuan kedaulatan atas wilayahnya. Untuk respon Indonesia sendiri, Indonesia telah melakukan 2 cara, yaitu melalui diplomasi dan militer. Nah, jadi pertama saya akan menjelaskan dulu melalui diplomasi. Pada tahun 2010 saat kepemimpinan SBY, Indonesia itu melakukan protes di forum PBB dan mempertanyakan dasar hukum dari klaim wilayah di peta. Indonesia juga menolak mengakui wilayah 9 dash line Cina ini. Tahun 2012, Indonesia juga melakukan hubungan kerjasama dengan Malaysia dalam mengatasi illegal fishing di Natuna. Nah, kerjasama ini itu terjadi di Nusa Dua Bali, di mana isi kerjasama ini adalah kerjasama antara Indonesia dan Malaysia terhadap panduan wilayah panduan nelayan-nelayan yang tersebar di wilayah Indonesia dan Malaysia serta penanganannya.
Pada masa pemerintahan Jokowi, Indonesia mengeluarkan sebuah kebijakan berupa Peraturan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada tahun 2015 tentang kebijakan pertahanan Republik Indonesia bahwa Natuna menjadi prioritas di dalam pembangunan sarana dan prasarana pengamanan pulau-pulau terkecil. Kemudian pada tanggal 14 Juli 2017, Kementerian Koordinator Kemaritiman melakukan perubahan nama pada Laut Natuna, berubah menjadi Laut Utara Natuna. Adanya perubahan nama Laut Natuna tersebut itu merupakan sebuah tanda yang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kedaulatan terhadap Natuna, sehingga pemerintah Indonesia dapat mengatur dan merubah nama wilayah kekuasaannya. Seperti itu. Baik, untuk respon selanjutnya yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya itu melalui diplomasi. Sekarang saya akan menjelaskan responnya melalui militer. Jadi pada masa pemerintahan SBY, Indonesia itu mengeluarkan sebuah kebijakan yang bertujuan untuk menambah alutsista yang dimiliki Indonesia secara bertahap. Nah, kebijakan ini tuh disebut dengan Minimum Essential Force atau disingkat MEF. Nah, MEF adalah standar kekuatan pokok dan minimum TNI demi terlaksananya tugas pokok dan fungsi TNI menghadapi ancaman-ancaman. Tetapi pada tahun ini, Indonesia itu nggak fokus ningkatin pertahanannya itu di Natuna, tetapi dia menambah dan memperbaiki peningkatan militer Indonesia. Lalu pada masa pemerintahan Joko Widodo, MEF tetap dilanjutkan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Nah, pada masa Jokowi ini, MEF bisa disebut memasuki tahap kedua. Di situ tuh adanya keseriusan pemerintah di dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Nah, di sini tuh dilihatnya dari tampak dari pembangunan militer di Kepulauan Natuna. Pada masa pemerintahan Pak Jokowi ini, kondisi daratan Natuna saat ini pada tahun 2017 sudah tersedia satu brigade kombatan gabungan yang terdiri dari 1 batalion Raider, 1 batalion Arhanud, 1 skuadron penerbad, 1 batalion marinir, dan 1 batalion Paskas, serta sejumlah alutsista seperti Oerlikon Sky Shield, Pansir S1, AH-64E Apache, Mi-35P, MLRS Astros II, UAV, dan seterusnya. Nah, pembangunan pangkalan militer yang sedang berlangsung di Natuna juga disertai dengan pengembangan radar monitoring dan dermaga di beberapa desa di Natuna. Lalu pada tahun 2018, Angkatan Darat, Laut, dan Udara Indonesia juga telah menyusun rencana demi mempertahankan dan memperkuat pertahanan di Natuna. Terdapat tambahan sekitar 1 batalion untuk memperkuat pangkalan laut Natuna. Angkatan Darat akan mengirim 800 prajurit, sehingga jumlah prajurit yang akan ada di Natuna sekitar 2.000 prajurit. Dan Angkatan Laut juga akan mengerahkan bantuan pesawat tempur di Natuna. Hal ini tuh dilakukan karena setidaknya jika Indonesia tidak mampu untuk melakukan penyerangan, maka Indonesia dapat melakukan pertahanan. Hal ini dilakukan melihat kekuatan militer Cina yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, yang tentunya lebih kuat jauh di atas Indonesia. Selanjutnya itu pada masa pemerintahan Jokowi, ada kebijakan pemerintah dalam hal pemberantasan pelanggaran nelayan asing perlu diperjelas dan dipertegas. Nah, adanya pelemahan terhadap hukuman yang membuat jera pelanggar nelayan tersebut dapat juga diartikan sebagai pelemahan pertahanan laut Indonesia. Nah, waktu itu ada kebijakan yang menenggelamkan kapal yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Akan tetapi, kebijakan ini telah dihentikan mengikuti pergantian Kabinet Pemerintah Indonesia. Selain itu, pembangunan pangkalan TNI di wilayah Natuna yang telah diresmikan pada 18 Desember 2019 dapat berfungsi sebagai deterrence effect atau pencegahan. Begitu. Baik, mungkin setelah dijelaskan oleh teman-teman kelompok saya secara komprehensif mengenai dinamika Laut Cina Selatan, kami sendiri juga
membawakan kesimpulan bahwasannya klaim yang dilakukan oleh Cina atas Laut Cina Selatan telah berlangsung sejak tahun 1947 dibarengi dengan diproduksinya peta lokasi kawasan tersebut. Berdalih bahwasannya orang pertama yang menemukan dan menduduki Laut Cina Selatan adalah nenek moyang dari dinasti Ming dan dinasti Han, Cina menjadi negara yang tetap berambisi melakukan klaim atas Laut Cina Selatan, meskipun hal ini bertentangan dengan peraturan batas wilayah yang telah ditetapkan oleh UNCLOS. Dari sudut pandang negara yang juga mempunyai kedaulatan atas Laut Cina Selatan, Indonesia berupaya untuk mempertahankan Kepulauan Natuna setelah sebelumnya terjadi penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh kapal nelayan Cina. Indonesia meresponnya dengan menggunakan diplomasi dan tindak militer. Dalam hal ini, masyarakat juga menaruh harap pada setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna mempertahankan kedaulatan atas Kepulauan Natuna. Mungkin kurang lebih itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.